Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Dwi Nurwati Azza selaku pembicara pertama dari tim pemerintah yang akan menyampaikan argumentasi saya mengapa saya setuju dengan pernyataan larangan publikasi karya tanpa nama atau anonim. Perkenalkan saya untuk menyampaikan argumentasi saya mengapa saya setuju dengan larangan publikasi karya tanpa nama atau anonim. Yang kita harus garis bawahi adalah karya tanpa nama atau anonim. Kita harus mengetahui pengertian dari karya tanpa nama atau anonim. Karya tanpa nama atau anonim merupakan suatu karya yang tidak diketahui identitas pemilik dari karya tersebut. Contoh pada karya-karya selama tahun 1920-an ke bawah. Seperti hikayat contohnya dan karya-karya yang lainnya, banyak pengarangnya tidak bisa dilacak sehingga pengarangnya disebut anonim. Umumnya hal ini disebabkan oleh metode penceritaan kembali karya sastra terhadap masyarakat secara naratif. Pujangga lama merasa dirinya adalah bagian dari masyarakat dan menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, rasanya ia tidak berhak mengaku karyanya sebagai milik pribadi. Karyanya adalah karya masyarakat, jadi milik masyarakat, milik umum, milik bersama. Dalam istilah musik, seorang pengarang yang tidak mencantumkan namanya biasanya disebut NN atau no-name. Pada zaman sekarang, semua karya wajib menyantumkan nama pengarangnya agar tidak jadi pelanggaran hak cipta dalam menulis. Dewan Juri yang terhormat, setelah mengetahui pengertian dari karya tanpa nama atau anonim, kita lanjut tentang penegasan argumentasi saya mengapa saya setuju dengan larangan publikasi karya tanpa nama atau anonim. Sudah saya katakan tadi, bahwa apabila ada suatu karya tidak menyantumkan nama pengarangnya, maka akan bisa terjadi pelanggaran hak cipta dalam menulis. Yang terjadi adalah tuduhan plagiat. Mengapa begitu? Terkadang dalam menulis, baik fiksi maupun non-fiksi, penulis hanya terfokus pada penyusunan karyanya tanpa menyadari bahwa ia telah melanggar hak cipta orang lain. Misalnya kita menulis suatu karya fiksi maupun non-fiksi dari internet. Padahal kita hanya menyalin menulis dan kita memberi nama karya tersebut dengan nama kita. Padahal asli dari kita mengambil internet tidak ada nama dari pengarangnya. Ketika pemilik asli karya tersebut mengetahui bahwa karyanya diakui orang lain, bisa saja si pemilik melaporkan kita ke pihak berwenang. Perilaku tersebut disebut perilaku plagiarisme. UHJ tidak mendefinisikan plagiarisme, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, plagiarisme adalah penciptakan yang melanggar hak cipta. Berdasarkan definisi tersebut, jika penulis menggunakan atau menyeleng karya atau ciptaan lain dalam tulisan atau bukunya, tanpa menyertakan sumbernya, sehingga timbul kesan bahwa ia sendiri yang menciptakan karya tersebut, ia dapat dipandang melakukan plagiarisme, karena ia telah melanggar hak moral pencipta untuk dicantumkan namanya. Tuduhan plagiat dari pihak yang merasa dirikan banyak akan berdampak terhadap reputasi si penulis. Bahkan di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme disebut plagiator dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Dewan Juri terhormat, untuk menegaskan alasan saya, mengapa saya setuju dengan larangan publikasi karya tanpa nama atau anonim adalah karena sekarang sebuah karya yang lahir tercipta atau diwujudkan dalam karya tanpa mengurangi pembatasan sudah langsung mendapatkan hak cipta menurut peraturan undang-undangan yang berlaku. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau UU-HC. Hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran ciptaan tidak menjadi syarat bagi seorang pencipta memperoleh hak ciptanya. Berkaitan dengan penulis buku, perlindungan hak cipta mencakup semua elemen pada buku yang dapat digolongkan sebagai ekspresi si penulis yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahliannya. Selain buku, hak cipta juga diberikan kepada karya orisinil lainnya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Di antaranya program komputer, ceramah, kuliah, pidato, lagu, gambar, fotografi, dan potret, karya arsitektur, karya sinematografi, dan tari termasuk terjemahan, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi.
Dewan juri yang terhormat, akan tapi karya dengan nama pun bisa hilang hak ciptanya. Apabila sudah ditegaskan bahwa jika hak cipta dari sebuah karya telah berakhir, karya tersebut dianggap milik publik atau menjadi public domain. Dan karenanya, siapapun dapat menggunakannya secara gratis tanpa perlu izin penciptanya. Khusus mengenai hak cipta atas buku dan semua hasil karya tulis, lainnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun. Setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, adapun perlindungan hak cipta atas perwajahan karya tulis, karya fotografi, dan potret berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jadi, kesimpulan dari alasan saya setuju dengan larangan publikasi karya tanpa nama adalah agar terjadi pelanggaran hak cipta ataupun plagiarisme, karena sekarang setiap karya sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta. Maka, ketika kita membuat karya juga jangan asal menjadi plagiator ataupun membuat suatu karya tanpa nama agar tidak diakui oleh orang lain. Apabila ada sebuah penghargaan terhadap suatu karya dan karya tersebut anonim, bisa jadi orang lain mengakui bahwa hak cipta tersebut adalah miliknya. Usaha dan ide yang muncul menjadi percuma seharusnya mendapatkan penghargaan, akan tapi diakui oleh orang lain. Akan tetapi, apabila karya tersebut bisa dilacak pemiliknya, maka karya tersebut menjadi karya milik orang tersebut. Apabila karya tersebut tidak bisa dilacak pemiliknya, maka karya tersebut diakui oleh publik atau milik publik. Ketika ingin membuat suatu karya, etika harus diperhatikan. Sebelum mempublikasi harus mengecek karyanya mulai dari bahasa. Bahasa harus tidak menyinggung unsur sara. Harus mengecek isi dan identitas pengarang. Karena sekarang publikasi sudah bisa dilacak atas nama pengirimnya, walaupun kalian publikasi tanpa nama atau anonim. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.